Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan analisa saham Adaro Energy untuk proyeksinya di tahun 2024 ini. Karena saya yakin banyak sekali teman-teman yang mengkoleksi lot batubara di saham Adaro guys ya. Karena saham ini dari sisi fundamental sangat baik dan juga rutin membagikan dividen 2 kali per tahunnya dengan total dividen yield yang cukup menarik guys ya. Lalu kita pun akan prediksikan nih kira-kira untuk hidup dari dividen saham Adaro kita memerlukan modal berapa dan juga targetnya berapa lot. Kita pun akan prediksikan dividennya untuk tahun 2024 dan juga potensi kenaikan harga sahamnya guys ya. Mendekati pembagian dividen di pertengahan tahun nanti. So, teman-teman simak video ini sampai habis ya. Oke guys, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, silahkan di-subscribe terlebih dahulu ya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Dan saya pun sudah menaruh link di kolom deskripsi guys ya, boleh teman-teman cek dan juga klik videonya karena ada beberapa video yang cukup menarik. Saya sudah membandingkan beberapa saham di sektor batubara seperti PTBA versus ABMM, kira-kira mana dividen yang lebih menarik, lalu UNTR dan juga Hexa, kira-kira mana ya saham yang membagikan dividen yield yang lebih tinggi. Lalu kita juga sudah membahas saham Adaro dan juga saham Indika Energy ya guys ya, karena kedua saham ini sudah masuk ke dalam sektor EBT. Nah, ini sangat menarik. Silahkan teman-teman cek videonya di kolom deskripsi ya. Oke guys, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu ya mengenai Adaro Energy, Adaro Mineral, dan juga Adaro Green. Di mana Adaro Energy ini berfokus pada tambang batu bara termal dan juga penjualan batu bara termal. Sedangkan untuk Adaro Mineral berfokus pada tambang batu bara metalurgi, tambang mineral untuk electric vehicle battery, dan juga smelter aluminium. Lalu untuk Adaro Green ini berfokus pada pengembangan di sektor EBT guys ya. Ada hydro, wind, dan juga solar panel. Nah, ini menarik ya guys ya. Jadi kita akan coba fokus ke saham Adaro Energy karena Adaro Mineral ini belum membagikan dividen. Jadi untuk dividen investing tentunya kita harus fokus ke saham Adro. Lalu kita akan membahas penjualan batu bara Adro di mana Adaro Energy ini menjual thermal coal-nya ke Cina 22%, ke Indonesia 24%, Southeast Asia 25%, Northeast Asia 18%, dan India 12%. Sedangkan Adaro Mineral menjual batu bara metalurginya 33% ke Jepang, 26% ke Cina, 20% ke India, Indonesia 14%, dan Korea 7% guys ya. Lalu dari sisi net income dan juga pendapatan saham Adaro atau Adaro Energy guys ya, untuk pendapatannya di tahun 2023 memang diproyeksikan akan turun ya. Dari 126 triliun turun menjadi 102 triliun di tahun 2023. Sedangkan dari sisi net income atau laba bersih saham Adaro juga diproyeksikan akan turun dari 38,8 triliun menjadi 25,1 triliun guys ya. Pendapatan Adaro yang naik di tahun 2022 lalu itu dikarenakan harga acuan batubara yang naik menjadi 400 US dollar per ton. Padahal normalnya hanya sekitar 100 sampai 200 US dollar aja per tonnya guys ya. Sedangkan di tahun 2023 memang diproyeksikan akan turun karena harga acuan batubaranya juga turun dan juga mengalami normalisasi. Tapi yang harus teman-teman perhatikan adalah ya di mana pendapatan saham Adaro Energy ini dari sisi pendapatan maupun net income atau laba bersih tahun 2023 itu masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2021. Kalau misalkan kita hilangkan anomali di tahun 2022-nya guys ya. Nah, ini menarik, nanti akan ada korelasinya, guys ya. Jadi silakan teman-teman simak videonya sampai habis. Kita lanjut ke prospek batubara di tahun 2024, di mana sentimen positif ini datang dari Cina. Di mana Cina ini akan menerapkan kembali pungutan impor atau impor levy untuk batu bara yang berasal dari Rusia, Mongolia, Afrika Selatan, dan juga Amerika Serikat. Kebijakan tersebut berupa pengenaan tarif 6% ya untuk batu bara termal dan 3% untuk batu bara kokas yang akan berlaku efektif di tahun ini, di tahun 2024. Jadi tahun 2024 ini akan sangat positif nih untuk Indonesia guys ya.
Setelah Cina itu sempat menghapus ya untuk import Levi pada Mei 2022 lalu pasca perang Rusia-Ukraina. Sedangkan Indonesia dan juga Australia ini tetap mendapatkan bebas pungutan karena Fakta Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement atau FTA guys ya. Nah, ini sudah berlaku sebenarnya ya di Januari 2015. Jadi, Indonesia akan tetap bebas bea masuk atau tetap bebas import Levi dari Cina guys ya untuk pengiriman batu baranya ke Cina karena memang saham batu bara Indonesia ini porsi ekspor terbesarnya ya adalah ke Cina ya terutama untuk beberapa saham batu bara ya. Nah, ini akan terus kita update tentunya saham batu bara mana saja yang akan diuntungkan dari kebijakan ini. Jadi silakan teman-teman tetap pantengin channel Invest Saham ya. Atau mau request boleh juga tulis aja di kolom komentar. Dan kesimpulannya adalah saham batubara Indonesia ini akan sangat diuntungkan ya dengan kebijakan import Levi Cina terbaru dan bisa saja meraup keuntungan lebih di tahun 2024 karena porsi ekspor terbesarnya adalah ke negeri Cina dan negeri lainnya. Oke guys, jadi harapan kita ya untuk saham batubara terutama Adaro Energy ini untuk tahun 2024 semoga saja keuntungannya bisa lebih tinggi lagi, net income-nya lebih tinggi lagi agar perolehan EPS-nya lebih tinggi juga dan tentunya pembagian dividennya akan lebih besar lagi ya. Seperti itu. Dan juga saham-saham sektor batubara kita ini sebenarnya sudah masuk ke sektor EBT juga. Jadi, harapan kita selanjutnya sebenarnya semoga saja insentif dari bursa karbon trading ya, dari trading bursa karbon itu semoga saja bisa menambah pendapatan saham-saham sektor batubara. Oke guys, kita lanjut melihat valuasi saham Adaro ya. Untuk saham Adaro Energy memiliki PER 3,6 kali dengan PBV 0,73 kali. Nah, tadi kita sudah bahas net income dan juga pendapatan saham Adaro di mana net income-nya di tahun 2023 ini diproyeksikan lebih tinggi sebenarnya jika di tahun 2021 lalu ya. Tapi dari sisi valuasi price to book value ya, PBV to current price di mana ternyata valuasi saham Adaro saat ini kembali lagi ke valuasinya di tahun 2021 lalu guys. Teman-teman perhatikan guys ya, range yang garis warna ungu ini. Nah, ini menunjukkan valuasi saham Adaro ini kembali lagi ke tahun 2021. Padahal pendapatan Adaro di tahun 2023 ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan juga sentimen positif yang datang dari Cina akan menambah penghasilan saham-saham sektor batubara ya. Semoga saja seperti itu. Jadi valuasi Adaro dengan PER 3,6 kali dan PBV 0,73 kali ini masih menunjukkan valuasi saham yang tergolong murah dan juga under value guys ya. Kita lanjut melihat historical dividen saham Adaro ya, di mana saham Adaro ini terbukti bisa membagikan dividen rutin 2 kali per tahun guys ya, sejak tahun-tahun sebelumnya. Jadi sejak lama ini Adaro ini sudah terbukti membagikan dividen rutin 2 kali per tahun. Jadi sangat cocok lah ya untuk dividen investing. Bahkan di saat pandemi pun saham Adaro ini masih bisa membagikan 100% DPR atau 100% keuntungannya ini dibagikan sebagai dividen guys ya. Meskipun di kuartal 3 kita lihat sempat merugi ya seperti itu. Jadi asumsi DPR 40% seperti tahun 2022 dan 72% seperti tahun 2021 untuk prediksi dividen saham Adaro ini tentunya masih sangat wajar guys ya. Untuk prediksinya di tahun 2024 ini. Karena di tahun 2020 sempat bagi DPR 100%. Jadi sebenarnya perseroan ini tidak pelit bagi dividen guys ya, hanya saja kebijakannya di tahun 2022 lalu hanya membagikan dividen payout ratio 40% karena adanya anomali ya, kenaikan pendapatan, kenaikan harga acuan batu bara, dan perseroan memutuskan untuk menyimpan sebagian cashnya untuk menambah produksi batu baranya di tahun ini guys ya, di tahun 2024. Nah, itu saya rasa strategi yang sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh Adro, tapi dilakukan juga oleh beberapa perusahaan seperti ITMG gitu guys ya. Jadi sebenarnya strateginya kita sudah paham lah ya seperti itu. Lalu ketika saham Adaro ini membagikan dividen 2 kali per tahun dengan yield yang tiap tahun ini meningkat gitu guys ya. Kalau misalnya kita perhatikan ini ada peningkatan baik dari dividen interimnya ataupun dividen finalnya. Nah, jadi pembagian dividen ini sebenarnya porsi
dividennya ini akan masuk kembali ke PT Adaro Strategic Investment sebagai pengendalinya yang memegang 43,9% saham Adaro. Sedangkan porsi kepemilikan masyarakat hanya 32,7% aja. Dan di sini kita melihat directors dan juga komisionernya ini juga memegang saham Adaro ya. Seperti Bapak Garibaldi Thohir memegang 6% ya saham Adaro, lalu ada Edwin Suryajaya juga memegang 3,2% ya. Dan lain-lain ini memegang ya juga saham Adaro guys ya dan lain-lain ya seperti itu. Jadi sebenarnya ya ketika Adaro ini bagi dividen ya bukan hanya kita saja yang mendapatkan dividen, tapi directors atau direksinya juga ini mendapatkan dividen. Lalu PT Adaro Strategic Investment sebagai pengendali ini akan mendapatkan dividen yang terbesar ya dari saham Adaro. Seperti itu. Kita lanjut melihat prediksi dan juga income dividen ya untuk tahun 2024. Nanti kita akan proyeksikan untuk dividen investingnya juga guys ya. Untuk harga Adaro saat ini sebenarnya masih naik turun ya karena bursa juga sudah buka gitu guys ya. Jadi saya menggunakan harga di pembukaan hari ini aja di 2410 per lembar sahamnya. Jadi kalau misal kita lihat perolehan IPS-nya memang turun ya di tahun 2022 lalu 1213, sedangkan di tahun 2023 diproyeksikan 785 per lembar saham dengan IPS 785. Dividen payout ratio kita asumsikan seperti yang tadi sudah kita bahas ya 40 sampai 72%. Ya semoga saja bisa bagi di atas 50% guys ya, itu harapan saya sih sebenarnya. Lalu untuk dividen fullnya 314 sampai 565 per lembar saham dengan intrim yang sudah dibagikan 199 per lembar saham ya di akhir Desember lalu, maka potensi dividen finalnya berpotensi tembus 115 sampai 366 per lembar saham dan juga potensi dividen yield ADRO ini bisa tembus di sekitar 13 sampai 23%-an di tahun 2024 ini. Ya, semoga saja bisa tembus lah ya dividen payout ratio-nya 50 sampai 70% ya guys ya. Biar apa guys ya, biar gak terlalu rendah juga ya untuk pembagian dividen payout ratio-nya. Jadi ya pertengahan saja saya rasa sudah cukup lah ya seperti itu. Potensi dividen yield-nya ya bisa tembus 23% bahkan lebih jika Adaro Energy ini mau membagikan dividen payout ratio 80% ya. Itu saya rasa sudah termasuk anomali sih kalau misalkan bisa bagi 80%. Untuk passive income ya dari dividen, ini bisa teman-teman terapkan juga untuk metode lump sum ya atau investasi dengan pembelian jumlah lot yang besar sekaligus. Ini teman-teman bisa terapkan juga. Jadi dengan modal investasi sekitar 104 jutaan dan potensi dividen 23%, maka potensi dividen yang akan teman-teman dapatkan adalah 24 juta. Yang berarti pasif income per bulannya ini mencapai 2 juta per bulan guys ya. Lalu kita kalikan menjadi, kita double guys ya, kita kalikan 2, di mana dengan modal investasi 208 juta, teman-teman bisa mendapatkan ya di tahun ini dividen sebesar 48 jutaan ya dari interim dan juga finalnya, dan pasif income-nya tentu saja berpotensi 4 juta per bulan dari dividen per tahun 48 juta tersebut guys ya. Wah, kalau misalkan kita dapat guys ya dividen per tahun dengan dividen yang cukup besar ini kira-kira teman-teman akan gunakan untuk apa nih? Apakah teman-teman akan gunakan untuk membeli kembali saham Adaro atau teman-teman malah membeli iPhone atau misalkan teman-teman beli motor ya guys ya. Itu boleh tulis teman-teman pendapat teman-teman di kolom komentar maksudnya. Lalu kita pun akan prediksikan target lotnya nanti guys ya. Kira-kira berapa lot nih target yang harus kita dapatkan ya agar kita bisa mendapatkan passive income bulanan dan juga dividen yang besar dari Adaro Energy. Kita lanjut ya melihat proyeksi kenaikan harga saham Adaro, di mana Adaro ini di tahun 2023 untuk year to date pernah menyentuh area terendah di 2040 ya per lembar sahamnya, harga tertingginya di 3.970 bahkan sebenarnya di tahun 2022 lalu sempat tembus di 4.000 ke atas guys ya. Lalu harga saat ini 2.410 karena harga sahamnya naik turun ya sekitar 2.410, 2.450 it's okay ya nggak masalah. Maka posisi persentil di harga saat ini adalah persentil 19 dan posisi saat ini harga saham Adaro masih tergolong low risk guys ya. Jadi untuk area belinya ya nanti kita akan bahas juga. Ada support di 2370 di mana kemarin sempat turun ya karena pembagian dividen interim dan potensi akan naik di tahun ya di pertengahan tahun 2024 ini akan berpotensi naik ya ke harga 2.900 sampai 3.000-an
per lembar sahamnya menjelang pembagian dividen final di tahun 2024 guys ya. Jadi menarik, dividennya kita dapat, capital gain-nya juga kita dapat. Jadi teman-teman pastinya akan cuan nih di saham Adaro guys ya. Semoga saja seperti itu. Oke guys, kita akan bahas juga target lot ya untuk dividen di saham Adaro. Target lotnya 432 lot ya guys ya. Nah, kira-kira teman-teman sudah dapat berapa ratus lot nih di saham Adaro? Boleh tulis di kolom komentar. Dan potensi dividennya 24 juta untuk tahun ini guys ya. Itu dari interim dan juga finalnya. Lalu passive income kalau misal kita bagi rata-rata per bulannya, maka teman-teman akan dapat 2 juta per bulan. Itu teman-teman bisa double ya, target lotnya bisa teman-teman terapkan juga secara bertahap. Kalau misal teman-teman punya lot 864 lot, maka dividennya akan teman-teman dapatkan berkisar 48 jutaan, berarti 4 juta per bulan guys ya. Lalu teman-teman melakukan dollar cost averaging nih. Jika teman-teman melakukan pembelian ya 5 lot per bulan atau 1.200.000-an per bulan, maka target lot 432 lot saham Adaro akan tercapai kurang dari 7 tahun aja. Dan ini belum termasuk dividen 2 kali per tahun ya guys ya dari perseroan ya. Seperti itu. Oke guys, kira-kira ya target teman-teman di berapa lot nih dan udah punya berapa lot saham Adaro ya? Boleh tulis aja di kolom komentar guys ya. Ataupun teman-teman mau request saham Adaro juga boleh ya, tulis aja. Sorry, teman-teman kalau misalnya mau request saham lain juga boleh tulis aja di kolom komentar. Oke guys, kalau misalkan teman-teman invest di saham Adaro, teman-teman berarti akan mendapatkan capital gain dan juga dividennya ya untuk tahun 2024 ini. Terima kasih sudah menonton dan juga support channel Invest Saham ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.